Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di channel yang udah lama vakum. Mungkin sekitar 1 tahun lebih kita vakum, karena memang pada saat itu kita sedang mengerjakan tesis dan perlu effort lebih untuk mengerjakannya, sehingga kita tidak ada waktu untuk membuat konten. Dan alhamdulillah sekarang tesis sudah selesai dan kita juga sudah lulus dari program pasca sarjana kita. Dan alhamdulillah kita juga sudah mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah. Ya, mungkin itu salah satu info yang gak begitu penting ya terkait dengan vakumnya channel ini. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai generasi Indonesia kita ini, dimana sekarang sedang terjadi pandemi COVID-19, dan menurut opini pribadi saya, pandemi ini juga berpengaruh dan berakibat kepada generasi kita ya. Jadi saya membuat judul video ini yaitu generasi mundur karena COVID-19. Pertama kali kasus COVID muncul di Indonesia itu pada saat bulan Maret kalau tidak salah tahun 2020 kemarin ya. Selang berapa bulan setelah kasus COVID muncul di Indonesia, kemudian pemerintah Indonesia melakukan kebijakan lockdown atau sering kita sebut dengan PSBB, PPKM, dan lain sebagainya. Apapun istilahnya, intinya itu kita masyarakat dilarang untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Hal tersebut dilakukan agar rantai penularan COVID segera terputus dan tidak terjadi penularan secara luas. Dengan tidak adanya orang yang beraktivitas di luar rumah atau dibatasi, yang pertama yang paling terpukul adalah sektor ekonomi, di mana banyak para pelaku ekonomi tidak bisa beraktivitas seperti biasanya gitu, dan mereka juga susah untuk menjual barang dagangannya. Bahkan banyak pedagang-pedagang kecil sampai dengan pedagang besar itu gulung tikar karena COVID-19 ini. Selain itu banyak juga PT-PT yang meng-PHK para karyawannya demi menekan biaya produksi. Selain sektor ekonomi, tentu saja sektor sosial juga terpengaruh oleh pandemi ini. Karena tidak boleh untuk berkerumun dan juga harus di rumah saja, maka kegiatan kita yang biasanya nongkrong, biasanya bersilaturahmi ke keluarga, bertemu teman, tidak bisa dilakukan dengan normal gitu. Tidak seperti pada saat normal. Kita tidak bisa bertemu dengan mereka ya. Ketika ingin keluar rumah pun harus menerapkan protokol yang benar-benar harus dijaga seperti itu. Sehingga sektor sosial pun terpengaruh oleh pandemi ini. Dan yang tidak kalah pentingnya dan tidak luput juga dari imbas pandemi ini yaitu sektor pendidikan. Kita lihat sekarang banyak sekolah-sekolah ya, hampir seluruh sekolah di Indonesia tidak melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka langsung ya, melainkan mereka menerapkan kebijakan daring atau belajar secara online. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi klaster penularan COVID yang terjadi di sekolah gitu. Dan ini tidak diharapkan ketika pada suatu kerumunan tersebut terjadi penularan COVID-19. Nah, ini diantisipasi dengan cara membuat suatu pembelajaran di rumah saja atau secara daring seperti itu. Nah, pembelajaran di rumah saja atau daring ini juga banyak polemik yang terjadi. Banyak polemiknya, banyak pro dan kontranya. Polemiknya adalah
kesiapan dari, salah satunya adalah kesiapan dari siswa itu sendiri, gurunya dan orang tua dalam melaksanakan kegiatan belajar secara online ini. Oke, dari gurunya, tidak kita pungkiri bahwa guru-guru kita masih banyak yang belum bisa menguasai dengan maksimal secara keseluruhan ya. Tidak semua guru bisa menguasai teknologi belajar online ini gitu. Baik itu melalui aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom dan sebagainya. Ini perlu pelatihan terlebih dahulu karena tidak semua guru bisa mengoperasikannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesiapan dari siswanya. Yang tadinya mereka bisa belajar langsung ke sekolah, menerima pembelajaran dari guru secara langsung, namun sekarang mereka harus mempunyai tools yang lain, perangkat yang lain untuk menunjang belajar mereka seperti itu. Yang pertama sudah jelas adalah smartphone atau laptop gitu ya. Apapun perangkatnya yang bisa memfasilitasi belajar online tersebut. Oke, kalau siswa yang mampu dari keluarga yang mampu, tentu saja mereka bisa difasilitasi dengan baik. Bisa difasilitasi perangkatnya, kuotanya, dan lain sebagainya. Namun bagaimana jika siswanya kurang mampu? Bagaimana jika mereka tidak punya smartphone yang mumpuni untuk melakukan pembelajaran online? Bagaimana jika mereka tidak punya kuota untuk melaksanakan pembelajaran online? Dan bagaimana jika mereka tidak bisa menggunakan aplikasi untuk belajar online tersebut? Banyak siswa yang kekurangan fasilitas ya. Banyak anak-anak yang di daerah kekurangan fasilitas, baik itu perangkatnya untuk belajar, sinyalnya, kuotanya, dan masih banyak lagi. Nah, ini tentu saja menjadi sebuah masalah baru seperti itu. Yang pertama adalah kesiapan dari gurunya, yang kedua adalah kesiapan dari siswanya, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan dari orang tuanya sendiri. Namun, tidak semua orang tua bisa mempunyai waktu lebih, atau tidak semua orang tua mempunyai kemampuan untuk membimbing anaknya dalam belajar seperti itu ya. Ya, ketika orang tuanya memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk membimbing anaknya dalam belajar. Ya, kalau orang tuanya mempunyai waktu lebih atau mempunyai waktu untuk menemani anaknya belajar secara online. Banyak di luar sana orang tua yang tidak mempunyai fasilitas untuk anaknya belajar online. Tentu saja hal ini akan menjadi polemik yang cukup serius apabila terus dibiarkan. Dan itu tadi beberapa macam polemik yang terjadi karena pembelajaran online ini ya, karena ketidaksiapan dari pihak guru maupun ketidaksiapan dari pihak siswa dan juga orang tua. Perlu pembiasaan yang lebih lagi agar kita terbiasa untuk melakukan pembelajaran secara online ini. Orang tua juga harus meluangkan waktunya untuk bisa membimbing anaknya belajar di rumah seperti itu. Lalu yang kedua adalah opini saya kenapa generasi kita bisa mundur karena COVID ini. Contoh, anak kelas 1 yang sedang belajar membaca ya, di kelas 1 SD itu tidak bisa atau tidak maksimal ketika diajari secara online. Bagaimana mengajari anak di rumah secara online untuk bisa membaca ini tentu saja perlu effort lebih dan cukup sulit untuk dilakukan seperti itu. Apalagi anak-anak di umur situ masih suka bermain, masih suka berlarian ke sana kemari. Itu yang masalah yang pertama. Masalah kedua, ketika guru memberikan tugas sekolah
melalui online, maka yang mengerjakan di rumah ini tidak melulu siswa yang mengerjakan. Tapi sekarang karena siswanya mungkin karena sudah jenuh ya, yang mengerjakan tugas ini bukan siswa lagi, tapi kadang orang tuanya sendiri, kadang kakaknya, bahkan kadang tetangganya yang mengerjakan. Jadi nilai yang dihasilkan itu tidak nilai yang murni gitu. Karena yang mungkin yang mengerjakan tugas itu orang tuanya. Jadi nilai yang dihasilkan itu juga bukan nilai yang murni. Masalah yang ketiga, tadi kan yang pertama bagaimana mengajari anak-anak yang masih kecil itu belajar membaca secara online, tentu saja berbeda. Masalah yang ketiga adalah sekarang anak sudah mulai nyaman berada di rumah saja ya, tidak keluar rumah dan hanya bermain HP, bermain game. Tentu saja hal ini menjadi suatu yang perlu kita cermati apabila anak-anak sudah mulai ekstrim kecanduan gamenya. Kemarin terjadi ketika teman saya yang mengajar di sekolah dasar itu melaksanakan kegiatan luring ya. Kegiatan luring ini kegiatan yang pembelajaran secara tatap muka, baik itu di sekolah maupun gurunya itu pergi ke rumah-rumah siswa gitu. Dan pembelajaran ini pun dibatasi ya jumlah siswanya, kadang cuma 5 siswa dan kadang hanya 4, tergantung nanti jumlah siswa secara keseluruhan di kelas. Jadi nanti diplot-plot per kelompok ya gitu. Nanti gurunya yang ke rumah untuk melakukan belajar luring seperti itu. Nah, ini dilaksanakan seminggu sekali. Namun walaupun hanya belajar seminggu sekali pun dengan gurunya ya, masih banyak anak yang polos. Hal tersebut terjadi karena anak-anak sudah nyaman di rumah, tidak mau sekolah lagi, sudah terbuai dengan gamenya, sudah terbuai dengan media sosialnya, sudah terbuai dengan smartphone-nya seperti itu. Saya tidak menyalahkan anak yang bermain HP, namun di sini kalau terlalu berlebihan pun sampai dia tidak menghiraukan lagi kewajibannya sebagai siswa, itu yang salah. Harus ada orang tua yang membimbing di sini, harus ada orang yang membimbing di sini agar anak-anak terawasi ya, tidak 24 jam bermain HP. Manakala waktunya belajar maka harus dibimbing untuk belajar. Di rumah yang memiliki kuasa penuh adalah orang tua. Bagaimana orang tua mengawasi anak dan bagaimana orang tua memfasilitasi anak, itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran online ini. Seperti itu. Banyak masalah yang terjadi ya. Yang dikhawatirkan adalah manakala anak tidak terfasilitasi dengan baik, maka anak akan stuck dalam pembelajarannya ya, dalam pengetahuannya. Hal tersebut berimbas sangat buruk terhadap masa perkembangan siswa gitu, baik itu perkembangan kognitifnya, perkembangan afektifnya, dan perkembangan psikomotornya. Dari berbagai macam masalah tadi, yang dikhawatirkan adalah berimbas kepada kemajuan atau perkembangan anak ya. Yang contoh misal tadi anak kelas 1 karena tidak terfasilitasi dengan baik di rumah, tidak ada yang membimbing di rumah, orang tuanya acuh, maka anak itu akan stuck dalam perkembangannya. Yang tadinya harus sudah bisa membaca di kelas 2 atau kelas 3, anak itu jadi belum bisa membaca. Yang tadinya bisa diajari langsung oleh gurunya, kemudian tidak bisa diajari langsung oleh gurunya. Orang tuanya tidak punya kemampuan untuk mengajari anaknya. Ya karena tidak bisa ke sekolah sih, otomatis kan orang tuanya yang harus mengajar. Ternyata orang tuanya pun tidak bisa mengajari anaknya sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah anak-anak menjadi nyaman. Anak-anak menjadi nyaman di rumah saja
dan tidak mau keluar rumah, ya. Pada saatnya nanti ketika pandemi sudah usai, anak-anak sudah terbiasa dengan kehidupannya di rumah dengan HP-nya, bagaimana ini bisa berlangsung dengan normal kembali kan susah. Sudah terbiasa seperti itu sih, sudah terbiasa main game di rumah, tidak sekolah, tidak bangun pagi, itu akan membuat anak-anak terbiasa seperti itu. Seperti teorinya Thorndike, ya, teorinya yaitu hukum kebiasaan. Maka ketika seseorang mengalami hal yang sama secara terus menerus, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Ini teori dari Thorndike. Yang dikhawatirkan ketika anak sudah terbiasa seperti itu, ya, apa-apa di rumah saja dan tidak mau keluar, serta malas-malasan di rumah, bermain game, kecanduan game, ketika itu menjadi sebuah habit dan kebiasaan, itu yang dikhawatirkan. Bagaimana kedepannya, bagaimana dia nanti menjadi seorang penerus bangsa. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Intinya ketika tidak ada yang menegur atau tidak ada yang memberikan solusi terkait dengan kejadian ini, maka yang dikhawatirkan generasi ke depan itu akan mengalami kemunduran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.